Kita lanjutkan ke soal yang nomor 11. Nah, di soal nomor 11 itu ada firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 160. Nah, yang kalau kita terjemahkan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 160, dan kami membagi mereka menjadi 12 suku yang masing-masing menjumlah besar. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya. Pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka mancarlah dari batu itu 12 mata air. Berdasarkan ayat di atas, jenis mata air yang dimaksud adalah, nah, mata air ini banyak pembagiannya, ada yang terbentuk secara alami, ada yang terbentuk karena patahan atau sesar, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama itu ada mata air turbuler. Nah, di mana mata air turbuler ini adalah mata air yang mengalir di sela-sela batuan yang berlubang atau airnya tadi bisa langsung diminum. Nah, mata air turbuler ini sering kita jumpai di goa-goa, yang mana air di goa-goa tadi mengalir melalui saluran-saluran pada batuan. Kemudian mata air turbuler ini juga bisa kita temui di daerah-daerah kars atau di daerah kapur. Nah, mata air depresi itu terbentuk karena muka air tanah terpotong oleh topografi permukaan tanah yang menurun. Maksud dari mata air depresi ini yang awalnya ada permukaan tanah seperti ini, kemudian permukaan tanah tadi terpotong, kemudian membentuk seperti ini. Nah, jadi mata air depresi itu munculnya dari sini, yang mana permukaan tanahnya tadi terpotong oleh topografi permukaan bumi. Mata air kontak terbentuk karena adanya kontak antar lapisan batuan yang tidak kedap air. Nah, yang tidak kedap air ini maksudnya adalah lapisan batuan yang bisa ditembus oleh air dengan lapisan kedap air. Nah, kedap air berarti tidak bisa ditembus oleh air atau dialiri oleh air yang terpotong oleh muka air. Karena air tanah tidak bisa merembes ke lapisan kedap air, maka mata air muncul dari tanah. Untuk mata air artesis, air tanah dalam yang mata airnya terbentuk karena terkena lapisan kedap air. Nah, kalau kita lihat firman Allah pada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 160, di sini Nabi Musa diperintahkan untuk memukul tongkatnya, lalu memancar air di sela-sela batuan. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah mata air turbuler. Artinya mata air yang mengalir di sela-sela batuan. Kita ke soal yang nomor 12. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi minyak bumi cukup besar. Namun demikian, hanya wilayah tertentu yang secara geologis memungkinkan proses pembentukan minyak bumi, yaitu berupa gentiklin, geosiklin, antiklonarium, dan sinklinarium. Nah, gentiklin itu merupakan tinggian yang seimbang dengan tenggelamnya geosiklin. Nah, artinya gentiklin ini adalah pemasok mineral pada geosiklin. Geosiklin itu merupakan cekungan sempit pada kulit bumi yang mengalami depresi. Nah, depresi maksudnya penurunan. Artinya kulit bumi tadi mengalami penurunan sehingga membentuk daerah cekungan sempit. Sehingga daerah cekungan sempit tadi membuat sedimen berupa jasad-jasad renik dari tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya itu menumpuk pada cekungan yang sempit tadi. Nah, penyebab dari terbentuknya geosiklin ini adalah karena adanya patahan baik secara graben maupun secara horst. Nah, artinya ada suatu daerah, kemudian daerah tadi mengalami patahan, membentuk cekungan yang seperti ini, kemudian cekungan ini perlahan-lahan sempit. Nah, artinya membuat sedimen berupa jasad renik dari tumbuhan dan hewan tadi terperangkap pada cekungan ini. Nah, cekungan inilah nantinya yang akan membentuk minyak bumi. Adapun untuk antiklonarium, yaitu puncak lipatan besar yang terdiri dari beberapa puncak lipatan kecil. Sinklinarium adalah gugusan lipatan dalam lipatan yang besar. Maka untuk nomor 12 adalah jawabannya yang B, geosinklin. Kita ke soal yang nomor 13. Nah, di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Numair. Yang kalau kita artikan hadisnya, tidaklah seorang muslim menanam tanaman, lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang, ataupun burung, melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Kegiatan berikut yang relevan dengan makna hadis tersebut adalah, nah ini sudah pasti, yaitu menanam tumbuhan untuk makanan pokok. Nah, yang nomor 14, perhatikan pernyataan berikut ini. Dari pernyataan di atas yang termasuk fungsi hutan mangrove adalah, nah, hutan mangrove adalah hutan yang ditanami oleh tumbuhan-tumbuhan bakau. Fungsinya
itu menjaga kawasan pantai dari abrasi. Nah, kita lihat terlebih dahulu mana yang tidak menjadi fungsi dari hutan mangrove, menghambat terjadinya intrusi air laut. Intrusi air laut adalah naiknya air laut ke permukaan. Wah, ada dan tidaknya mangrove, air laut tetap naik. Nah, maka yang untuk nomor 2 itu salah. Kita lihat yang ada poin 2, berarti itu jawabannya salah. Nah, tinggal yang poin B. Maka jawaban untuk 14 itu poin B. Kita ke soal yang nomor 15. Baca dan cermati Quran Surat Az-Zariyat ayat 1 sebagai berikut. Wazariyati zarwa, demi angin yang menerbangkan debu. Bentukan alam hasil peristiwa yang dimaksud dalam ayat tersebut membentuk. Nah, berarti bentuk peristiwa alam itu disebabkan oleh angin. Maka otomatis wadi sama wase sudah kita cancel terlebih dahulu karena dia bukan berkaitan dengan angin. Nah, tinggal pilihan jawaban kita itu Sandanes sama Tanah Los. Yang dimaksud dengan Sandanes adalah gunung pasir atau sebut juga dengan gumuk pasir yang terbentuk akibat tiupan angin, air, ataupun bisa disebabkan oleh letusan gunung api, yang mana ketika gunung api meletus lalu mengeluarkan pasir ditiup angin, terbentuklah gunung pasir. Akibat angin ini terbawalah material sedimen berupa pasir dan kemudian dia membentuk gunung pasir atau gumuk pasir. Adapun untuk tanah los itu adalah lapisan tanah yang berasal dari debu gurun pasir yang dibawa oleh angin. Nah, tinggal kita sesuaikan saja karena di soal 15 ini Quran Az-Zariyat ayat 1 berbicara mengenai debu, maka kita jawab saja yang debu. Tanah los sebenarnya dia prosesnya hampir sama saja. Bedanya kalau di Sandanes itu pembentuknya ada beberapa tenaga, ada angin, ada air, sedangkan di Tanah Los itu cuman angin saja. Kita ke soal yang nomor 16. Jika dikaitkan dengan kitab, perhatikan gambar berikut secara cermat. Jika dikaitkan dengan kitab suci Al-Quran, maka terbentuknya batuan seperti tersebut dalam gambar dapat disebabkan oleh fenomena yang disebutkan dalam Al-Quran pada surat. Nah, yang untuk Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 itu berkaitan dengan Isra Mi'raj. Adapun untuk Al-Quran surat Al-Mursalat ayat 10 kalau kita terjemahkan, dan juga apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu yang berterbangan. Nah, ini berarti ada proses angin. Kalau kita lihat gambar, bentukan alam ini terbentuk karena ada angin atau karena adanya proses erosi yang disebabkan oleh angin. Maka untuk yang B kita anggap betul dulu. Yang untuk C, Quran surat Ar-Ra'd ayat 7, orang-orang kafir mempertanyakan mukjizat kepada Nabi Muhammad, maka ini tidak berkaitan dengan tidak berkaitan dengan bentukan alam. Yang A juga tidak. Yang D, Quran surat At-Takwir ayat 3. Dan apabila gunung-gunung yang demikian tegar dan kukuh dihancurkan hingga luluh lantak menjadi pasir, kemudian dihempaskan oleh angin dahsyat dengan mudahnya seperti gumpalan kapas raksasa yang berterbangan. Nah, kalau kita perhatikan gambar, ini awalnya dulu adalah tanah. Karena adanya terpaan angin yang sangat kuat, membuat tanah ini terkikis atau mengalami erosi yang disebabkan oleh angin, maka menyebabkan pasir-pasir tadi jatuh ke permukaan tanah. Maka yang lebih tepat untuk soal nomor 16 ini adalah Al-Quran surat At-Takwir ayat 3. Jawaban yang D. Kita ke soal yang nomor 17. Berdasarkan jenis batuan dan simbol-simbol yang lain pada peta tersebut, maka dapat diketahui bahwa secara struktural singkapan tersebut adalah merupakan apakah dom, basin, sinklin, atau antiklin. Nah, singkapan ini digunakan oleh para ahli geologi untuk mengenali jenis batuan. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke pembahasan soal. Nah, di sini ada gambaran singkapan. Nah, gambaran singkapan untuk poin 1 itu merupakan brown sandstone atau tanah coklat, red sandstone itu tanah merah, konglomerat itu merupakan batuan konglomerat.
Kalau kita perhatikan mana yang dom, mana yang... Nah, sekarang kita menentukan mana yang dom dan mana yang basin. Nah, yang dikatakan dengan dom adalah bagian dari singkapan atau bagian dari limpatan yang menjulang ke atas dan membentuk kubah. Nah, berarti bagian dari lipatan yang membentuk kubah secara ke atas itu disebut dengan dom, dan yang membentuk kubah ke bawah itu disebut dengan sin. Maka kalau kita perhatikan di sini, membentuk kubah ke bawah, artinya seperti ini singkapannya, bentuk kubah ke bawah. Maka untuk soal nomor 17 ini karena singkapannya melengkung ke bawah, maka jawabannya adalah basin. Opsi pilihan jawaban yang B. Kita ke soal yang nomor 18. Perhatikan segitiga tanah di bawah ini. Jika diketahui tanah A memiliki kandungan clay atau tanah liat sebesar 80%, tanah lempung 10%, dan sand 10%. Dengan menggunakan segitiga tanah di atas, maka jenis tanah A adalah... Nah, segitiga tanah itu berguna untuk kita menentukan apakah jenis tanah tersebut. Nah, cara penggunaan segitiga ini, tinggal kita tarik saja garis lurus, kemudian kita hubungkan titik-titiknya. Tempat pertemuan ketiga titik tanah tadi, maka di mana tempat bertemunya 3 titik garis tadi, itulah tanah tersebut. Oke, kita coba. Nah, tanah clay itu mengandung 80%. Kita lihat tanah clay berada pada 80%, kita tarik garis lurus. Nah, kemudian tanah seal 10%. Tanah seal 10%. Kemudian tanah sand 10%. Nah, artinya titik pertemuan 3 garis tanah ini adalah berada pada daerah kawasan tanah clay. Nah, maka jawaban untuk nomor 18 adalah tanah clay. Kita ke soal yang nomor 19. Nah, di sini ada teks berbahasa Arab yang kalau kita artikan, Taif adalah dataran tinggi yang ditandai dengan iklim sedang di musim panas dan dingin di musim dingin. Jarak sekitar 75 km dari kota suci Mekah dan dikelilingi oleh pegunungan di semua sisi. Jika kita melihat dari cerita tersebut, disimpulkan bahwa sebagian besar daerah pada saat itu menanam hasil pertanian yang merupakan bentuk dari A. Pertanian budidaya, B. Pertanian Mediterania, C. Kepala kontur, dan D. Pertanian. Nah, kalau kita lihat cerita ini merupakan yang mana Taif ini merupakan daerah pergantian beberapa musim. Nah, maka untuk jenis pertanian yang cocok adalah pertanian Mediterania. Nah, pertanian Mediterania adalah pertanian atau pergantian jenis pertanian sesuai dengan musim yang terjadi pada saat itu. Maka untuk soal nomor 19 itu jawabannya adalah yang B. Kita ke soal yang nomor 20. Perhatikan pernyataan berikut. Pertanyaan soal, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi anti-mortalitas adalah... Nah, anti-mortalitas merupakan faktor penghalang kematian. Nah, di sini mana yang merupakan penghalang dari kematian? Tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai. Betul, artinya kalau kesehatan fasilitasnya lengkap, maka tingkat kesehatan masyarakat juga meningkat, artinya dia sehat, maka sedikit orang yang mati. Nomor 3, anggapan banyak anak banyak rezeki itu merupakan faktor pendorong kelahiran, maka yang ada angka 3 itu merupakan jawaban yang salah. Maka sudah dapat kita jawab, jawaban nomor 20 itu adalah yang D. Karena poin 3 salah, di poin A ada angka 3, poin B juga, poin C juga ada. Kita ke soal yang nomor 21. Diketahui kota A memiliki jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 400 jiwa.
Pada tahun berapa jumlah penduduk kota A menjadi 800 jiwa jika laju pertumbuhan penduduk per tahunnya 1,3%. Nah, ini merupakan laju untuk menghitung pertumbuhan penduduk. Untuk soal nomor 21, jawabannya adalah pada tahun 2073. Karena di sini tidak ada tahun 2073, kita jawab 2074 yang hampir mendekati. Nah, untuk pembahasan menghitung laju pertumbuhan penduduk adalah sebagai berikut. Nah, untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk, itu T sama dengan 1 per R in PT per PO. Nah, keterangannya, PO itu merupakan jumlah penduduk tahun awal, PT jumlah penduduk pada tahun yang ditanya, dan T itu jangka waktu, serta R laju pertumbuhan penduduk. Nah, dari soal diketahui bahwasannya jumlah penduduk tahun awal itu adalah 400.000, sedangkan jumlah penduduk pada tahun yang ditanya itu adalah 800.000. Sedangkan untuk R laju pertumbuhan penduduknya 1,3%, 1,3% sama dengan 0,013. Nah, ditanya jangka waktu. Tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. 1 merupakan ketetapan, R merupakan laju pertumbuhan penduduk yang besarnya 0,013, jumlah penduduk pada tahun yang akan ditanya 800.000, dan jumlah penduduk tahun awal 400.000. Nah, 1 per 13, 800.000 bagi 400.000 sama dengan 2, maka 1 per 13 dikali 2 sama dengan 53. Dari hasil perhitungan dapat kita ketahui bahwa penduduk kota A menjadi 800.000 jiwa setelah 53 tahun, sejak tahun 2020. Maka 2020 tambah 53 sama dengan 2073. Maka karena tidak ada 2073, maka kita jawab 2074. Kita ke soal yang nomor 22. Beberapa prasyarat untuk keberhasilan suatu negara memasuki era globalisasi diantaranya. Ada 5 poin. Nah, pertanyaan soal, dari prasyarat tersebut nomor manakah yang menunjukkan pilar utama globalisasi atau tujuan utama dari globalisasi? Yang nomor 1, perlindungan hak atas kekayaan perorangan, itu betul. Pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal, itu salah. Nah, maka nomor poin 2 itu salah. Yang ada poin 2 berarti bukan jawabannya. Maka yang ada angka 2 kita cancel. Nah, selanjutnya itu ada konsentrasi pasar betul, persaingan sehat juga betul, keuntungan usaha sebesar-besarnya. Nah, yang ada angka 5 juga salah, yang 5 ini salah. Angka 6, karena poin 6 juga tidak ada, maka yang C juga salah. Dari itu jawaban yang tepat untuk nomor 22 adalah yang B, 1, 3, dan 4. Perlindungan hak atas kekayaan perorangan, konsentrasi pasar, dan persaingan sehat. Kita ke soal yang nomor 23. Perhatikan grafik Pi di bawah ini dengan seksama. Yang warna hijau agrikultur atau pertanian, yang warna ungu industri, dan yang warna biru service itu bergerak di bidang jasa. Pertanyaan soal, grafik di atas menunjukkan profil pekerja untuk negara. Nah, di sini sudah jelas bahwasannya masyarakatnya banyak bekerja di sektor jasa. Nah, di dunia ini negara yang banyak bekerja di sektor jasa yang terbesar adalah Korea Selatan. Ke soal nomor 24. Beberapa kota kuno awalnya berkembang di wilayah-wilayah pertanian atau lembah sungai, dan kota kuno lainnya tumbuh di tempat-tempat yang sebelumnya tidak dihuni oleh orang-orang. Peristiwa berkembangnya wilayah perkotaan pada masa kini dikenal dengan peristiwa revolusi kota pertama, dan itu terjadi secara independen dalam 6 jantung wilayah perkotaan di wilayah lembah Sungai Nil. Di antaranya adalah, nah, wilayah lembah Sungai Nil atau Sungai Nil itu berada di negara Mesir. Dari opsi jawaban, daerah-daerah mana saja yang termasuk kepada daerah-daerah yang berada di negara Mesir. Nah, daerah-daerah yang berada di negara Mesir itu adalah Memphis, Tebes, sama Saqqara. Jawaban nomor 24 adalah yang A. Kita ke soal yang nomor 25. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, yang penyuka Liga Spanyol
mungkin bisa menjawab soal nomor 25 ini. Gambar di atas memperlihatkan pola pemukiman superblok. Superblok maksudnya adalah perkarangan atau tempat tinggal ini di kapling-kapling. Kalau kita bawakan ke kita Indonesianya itu adalah RT RW. Bentukan kas tersebut memiliki tujuan untuk melindungi hak pedestrian serta memiliki CO benefit sebagai upaya pengurangan emisi karbon. Kota di dunia yang memiliki pola pemukiman superblok seperti gambar tersebut adalah. Nah, gambar ini merupakan contoh superblok dari negara Barcelona, tepatnya di negara Spanyol. Barcelona merupakan kota terbesar kedua setelah Madrid di negara Spanyol. Nah, maka pecinta Liga Spanyol pasti pernah melihat iklan yang ini. Kita ke soal yang nomor 26. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas menunjukkan salah satu subras manusia yang dapat ditemukan di wilayah Arab. Berdasarkan ciri-cirinya, subras pada gambar di atas termasuk ke dalam kelompok. Nah, kalau kita perhatikan ini orang Arab, tepatnya itu Arab Badui. Nordik Kaukasoid itu tersebar di daerah Eropa Utara sekitaran Laut Baltik. Untuk Alpen Kaukasoid itu tersebar di daerah Eropa bagian timur dan Eropa Tengah. Kemudian Mediterania Kaukasoid itu tersebar di Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Saudi Arabia, dan Iran. Untuk Asiatik Kaukasoid itu tidak ada, yang ada adalah Asiatik Mongoloid. Nah, maka karena di sini merupakan gambar orang Arab Badui, maka rasnya adalah ras Mediterania Kaukasoid. Kita ke soal yang nomor 27. Perhatikan penggalan Quran Surat An-Naml ayat 88 berikut. Nah, kalau kita artikan Quran Surat An-Naml ayat 88, dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh, Dia Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan penggalan ayat di atas, konsep yang sesuai dengan penjabaran ayat tersebut adalah, nah, kata kuncinya di sini Allah menjelaskan bahwasannya gunung-gunung ini bukanlah diam seperti yang kita kira, tapi dia berjalan layaknya seperti awan berjalan. Padukan dengan jawaban yang ada pada soal nomor 27, ini erat kaitannya dengan teori apungan benua. Nah, teori apungan benua itu menjelaskan bahwasannya pada awalnya di dunia ini, di permukaan bumi ini hanya ada satu benua yang disebut dengan benua Pangea. Nah, benua Pangea ini perlahan-lahan terus bergerak. Nah, pergerakan benua ini sama dengan pergerakan awan.